Halo, selamat siang. Kita bertemu di dalam mata kuliah Pragmatik. Minggu yang lampau kita telah bicara kooperatif prinsip kerjasama dari teori Grice. Yang kemarin sudah disampaikan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari prinsip kerjasama tidak bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena bisa menimbulkan konflik sosial, terutama di maksim kualitas. Karena maksim kualitas itu harus menyampaikan secara benar, menyampaikan informasi secara benar. Kalau Anda sedang selingkuh, apakah Anda akan mengatakan kepada suami saudara, "Aku selingkuh mas," begitu kan? Tidak. Nah, berarti itu melanggar maksim kualitas. Nah, kritiknya datang dari Leeds dan Sperber tentang maksim relevansi. Kalau Leeds itu pada maksim kualitas, kalau Sperber itu maksim relevansi. Leeds mengkritik teori Grice bahwa model Grice itu tidak bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari karena bisa terjadi konflik sosial apabila menggunakan prinsip kerjasama. Tetapi kalau untuk pengajaran, it's okay, ya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin seseorang yang salah langsung lugu mengaku salah. Ya, aku salah. Akhirnya dipenjara. Nah, takutnya itu pada penjara, bukan pada Tuhan, ya. Maka dia berdusta. Nah, solusi dari Leeds yang ditawarkan dari prinsip kerjasama adalah ya benar, tetapi cara penyampaiannya saja yang tidak mau, agar tidak terjadi konflik. Dengan cara apa? Menyampaikan secara santun. Menyampaikan secara santun. Jadi kalau disampaikan secara santun, maka Leeds kemudian membuat teori tentang kesantunan, sering juga disebut prinsip sopan santun, politeness principle. Ya, politeness principle. Nah, jadi kalau ngomong itu yang santun. Nah, prinsipnya bagaimana? Yang ngomong santun itu prinsip kesantunan menurut Leeds itu ada 6. Ada 6 maksim. Nanti ditulis dulu. Nah, tuh, lihat. Ya, prinsip
sopan santun menurut Leeds. Yang pertama, dia menyebutnya sebagai teks maxims, maksim kearifan. Tuturan yang santun itu yang bagaimana? Yang arif. Yang arif itu seperti apa? Ya, berilah keuntungan pada penutur dan buatlah kerugian pada diri sendiri. Jadi ceritanya itu tentang untung dan rugi. Kalau yang untung itu mitra tutur, itu berarti santun. Monggo panjenengan lenggah wonten ngajeng, kula tak wingking mawon. Silahkan duduk di depan, saya di belakang saja. Enak mana toh duduk di depan dan di belakang? Kalau kuliah enak di belakang karena tidur sambil tidur tidak malu. Tetapi kalau di depan terus kemudian teklak-tekul kan ya malu. Tapi kalau itu melihat suatu acara show itu pilih di depan, yang di belakang itu kurang jelas. Umumnya adalah VIP itu di depan, tetapi kalau nonton film VIP itu di belakang. Tapi dalam suatu event tertentu itu kebanyakan adalah tempat di depan itu yang terhormat, belakang itu ya tidak terhormat. Begitu. Sehingga kalau dia merendahkan diri, itu adalah dia merasa rugi. Penutur itu merugikan diri. Monggo lenggah wonten ngajeng kula tak engking, monggo dahar rumiyin kula tak sisane mawon. Itu berarti menguntungkan mitra tutur tetapi merugikan penutur. Tuturan yang begitu itulah yang santun. Oleh Leeds ditandai atau diistilahkan dengan maksim kearifan. Bahasa Inggrisnya teks maksim. Masih untung dan rugi, ya, ada maksim kedermawanan. Orang yang dermawan itu mestinya rugi apa enggak? Dirinya rugi. Yang untung siapa? Yang diberi, kan begitu, ya. Jadi masih dalam bentuk untung dan rugi, maksim kedermawanan atau bahasa Inggrisnya generosity maxim itu buatlah keuntungan diri sendiri sedikit mungkin, tapi buatlah kerugian, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Jadi untungnya tetap di mitra tutur. Tuturan yang santun adalah tuturan yang menguntungkan mitra tutur sama. Lah bedanya dengan kearifan apa? Kalau tadi yang disebutkan mitra tutur dulu, monggo panjenengan lenggah ngajeng kula tak wonten niki. Sekarang kalau maksim kedermawanan dibalik, saya tak di belakang saja, monggo panjenengan ingkang wonten ngajeng kula tak sisane mawon, monggo panjenengan dahar rumiyin. Itu bedanya antarane maksim kearifan teks maksim dengan maksim kedermawanan generosity maxim. Jelas? Jadi ada dua maksim, teks maksim dan generosity maxim, itu berbicara tentang untung dan rugi. Tapi fokusnya mitra tutur harus untung. Itulah ciri tuturan yang santun.
Kalau mitra tutur tidak untung berarti tidak santun. Sudah jelas? Ya kan? Nah, berikutnya, maksim berikutnya adalah maksim pujian. Kalau lawannya pujian apa? Caci maki, mencaci, mengecam. Nah, maksim yang ketiga dan keempat ini tentang puji dan kecam, mengecam diri sendiri dan memuji mitra tutur. Ya, mengecam diri sendiri atau kalau mengecam orang lain itu sedikit mungkin. Pujilah orang lain sebanyak-banyaknya. Itu ciri kesantunan yang berupa approbation maxim atau maksim pujian. Contohnya, ya, contohnya, waduh, persik kuwi lho jan seksi tenan. Seneng nggak dipuji seksi? Kadang-kadang seneng tetapi ditutup-tutupi malu. Dinar, wah bodimu bagus, serasi, tidak terlalu gede, tidak terlalu langsing, tapi pas-pasan, namanya semok. Kalau mamah kegedean dadi kaya SpongeBob. Itu tidak santun. Tuturan saya tidak santun. Mengapa? Karena mengecam. Jadi tidak santun. Santunnya itu bagaimana? Waduh, piyayi kok bodine saged kangge istirahat empuk. Santun. Tetapi bodine gedene ranjama. Tidak santun. Nah, sama-sama mengatakan hal yang sama, yang objek yang sama, tetapi bisa disampaikan secara santun, bisa pula tidak secara santun. Kalau Anda mengecam, nah itu namanya tidak santun. Tapi kalau mengecam tetapi tidak kelihatan, seperti seorang ibu ketika anaknya baru belajar memasak, waduh anakku iki arep njaluk nikah, arep njaluk kawin. Kalau orang sedang jatuh cinta itu biasanya kan gampang lupa. Mengapa gampang lupa? Karena terbayang-bayang pada kekasihnya. Ketika dia masak, ini tadi sudah saya beri garam atau belum toh? Wah, daripada bingung-bingung udah dicemplungi lagi, akhirnya kasinan. Nah, orang tua kemudian tidak bisa masak kasinan, tidak santun. Waduh, anakku loh pengen nikah gitu, itu lebih santun. Ya, memuji dan mengecam. Itu namanya apa? Maksim pujian, approbation maxim. Oke, ya. Jadi setelah yang pertama, kedua tentang untung dan rugi tadi, tuturan yang santun adalah tuturan yang menguntungkan. Kalau yang ketiga dan keempat nanti itu tuturan yang memuji dan mengecam. Mesti yang dikecam diri sendiri yang santun itu. Yang dipuji siapa? Mitra tutur. Ya, jadi memuji, wah celanamu itu loh bagus kayak Rangers. Kayak Rangers ting serantil. Itu jinnya Dewi Persik. Yang keempat masih dalam puji dan kecam, itu maksim kerendahan hati. Rendah hati, jawane lembah manah.
Bahasa Inggrisnya modesty maxim. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Rendah hati. Kalau orang mengatakan, mari mampir dulu ke keraton saya, santun apa tidak? Itu namanya sombong. Kalau sombong berarti tidak rendah hati. Tidak rendah hati berarti tidak santun. Yang santun bagaimana? Kula aturi pinarak wonten gubuk kula. Monggo tumut gerobak kula mawon. Ayo ikut limusin saya. Tidak santun, sombong. Kalau yang santun tadi ya. Monggo angge gerobak kula mawon. Nggih lumayan. Sing kang penting dumugi panggenan toh. Nah, itu santun banget itu. Ayo kalau, ya ketaku. Ini mesin saya sudah ada sopirnya itu. Itu namanya rendah hati, modesty maxim, maksim kerendahan hati. Itu mengecam diri sendiri. Jane wonge sugih tapi direndahkan. Sugih lumahe kaya keraton Iramaka nggone mamah ya to, wedine Ranjama. Sing enggak ta mampir ten gubuk kula, Pak. Blak nen gubuke iso nggo bal-balan. Nah, itu orang yang rendah hati. Itu tidak menunjukkan kesombongannya. Kalau orang sombong mesti tuturannya tidak santun. Tetapi orang yang rendah hati pasti tuturannya santun. Oke? Nah, berikutnya yang kelima itu maksim kesepakatan. Sama-sama setuju atau agreement maxim. Jadi kalau Bu Erna punya kehendak ditolak oleh suaminya, kira-kira anyel ora? Anyel. Kalau anyel itu berarti tuturannya tidak santun. Kalau yang santun itu ya disetujui. Pak, aku minta ganti mobil. Mobil ini kan tidak mewah. Di bawah 200-an juta. Yang MM-an dijawab oleh suaminya. Kan kamu setiap bulan masih M. Itu santun itu. Ya toh. Itu sebetulnya menolak. Tetapi lebih santun lagi kalau yo wis sesuk neng dealer ya, neng showroom. Itu setuju berarti. Pak, beli Lexus. Ya, besok. Nah, itu santun banget. Artinya apa? Melakukan persetujuan. Saya punya pendapat untuk kasus COVID-19 sebaiknya mengikuti anjuran pemerintah. Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Ya, seneng banget itu ya. Itu namanya agreement maxim. Orang yang disetujui pendapatnya itu tuturannya akan santun. Iya, besok kita ke dealer. Kalau misalnya menolaknya pun bisa santun. Kalau tidak santun, radidit, itu tidak santun. Tetapi kalau jawabannya seperti tadi yang MM-an gitu, kan kamu setiap bulan masih M, nah itu santun. Ya, nah, itulah prinsip yang kelima.
agreement, maksim persetujuan. Yang terakhir itu tentang simpati, maksim simpati, simpati maksim. Itu yang ke-6. Maksim simpati. Simpati itu apa toh? Kalau empati ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau simpati itu berperhatian. Berperhatian pada apa yang dialami oleh orang lain. Misalnya ada yang sedang berduka cita, ikut menyampaikan bela sungkawa. Saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya nenekmu. Maaf saya tidak bisa hadir melayat karena sedang di luar kota, tidak bisa melayat, tidak boleh karena COVID-19. Itu sudah bagus, rasa simpati, ikut berbela sungkawa. Saya ikut sedih karena daerahmu di lockdown. Itu juga simpati. Tuturan yang simpatik. Tuturan yang simpatik adalah tuturan yang berperhatian pada penderitaan orang lain. Oh, mati swayai. Tidak santun. Tuh, ya toh? Jen mati swayai. Apa kundeli ora iso. Diuripke nah ora iso. Tidak santun. Yang santun adalah tadi maksim simpati. Nah, berdasarkan itu kesimpulannya adalah bahwa maksim atau 6 maksim dari Leeds itu berpasangan duaan. 1, 2 untung rugi, 3, 4 kecam puji, 5, 6 itu tentang rasa saling memahami. Ada simpati, ada agreement. Jadi berpasangan dua-duaan. Fokusnya pada penutur dan mitra tutur. Dari untung rugi, kemudian puji kecam, kemudian yang terakhir yang simpati dan agreement, itu kalau diringkas semuanya, mitra tutur menjadi senang. Jadi simpulannya, prinsip kesantunannya Leeds, politeness, prinsipalnya Leeds itu berfokus pada mitra tutur menjadi senang. Tuturan yang santun adalah tuturan yang membuat mitra tutur senang. Oke, silahkan saudara yang sudah mendengarkan video ini langsung presensi dengan menuliskan nama saudara, kemudian merespon dengan pertanyaan. Pertanyaan saudara merupakan presensi saudara. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap Anda tidak hadir dalam kuliah ini. Masih ada kesempatan panjang. Silahkan, selamat sore, sampai bertemu di lain kesempatan. Oke.